Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman, jamaah salat maghrib dan juga insyaallah salat isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita dukung apa malam ini? Belum apa-apa, kita sudah terbelah gitu. Ya. Pakai baju biru atau bawa ayam jago gitu ya. Ya, rahmatullah. Tapi sebagaimana kebiasaan kita dalam kajian setiap sebulan sekali ini, kita membahas fenomena-fenomena terbaru terjadi di tengah-tengah umat Islam ini dari perspektif agama Islam. Yang terbaru, rahmatullah, ya, Maroko jadi pembicaraan di mana-mana karena berhasil masuk ke berapa ya, semifinal ya. Walaupun kemudian terakhir malah 2 kali kalahnya. Pertanyaannya kan tentunya apanya yang fenomena? Sebenarnya awalnya itu bukan tentang mereka Muslim sebenarnya, tapi tentang nomor satu bahwa sujudnya. Jadi menang tapi sujud syukur, dan sujud syukur ini masih dilakukan satu tim. Tidak hanya sampai di situ, iya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga tahu bahwa pada pendak akses ke video yang mereka pendukungnya. Jadi itu yang menarik. Kalau soal Maroko Islam, semua orang juga tahu di Maroko itu hanya ada 2 agama, Islam dan Yahudi. Islamnya 99%, Yahudinya 1%. Gak ada Nasrani di Maroko, orang Maroko asli gak ada Nasrani. Sehingga gereja itu ada tapi sepi, peninggalan penjajah dulu Spanyol dan Prancis. Tapi Yahudi sinagognya ada yang beribadah. Jadi rahmatullah, keberanian untuk menunjukkan identitas keislaman itu yang kita belajar dari mereka, dan itu mengagumkan karena itu event global, bukan event biasa, event global dalam makna yang sesungguhnya. Nggak ada orang nggak tahu Piala Dunia itu, atau nggak suka bola pun dia tahu. Beda dengan event internasional di cabang olahraga lainnya atau event-event lainnya, banyak orang yang nggak peduli. Tapi kita susah nggak peduli dengan Piala Dunia. Uniknya, di mana mereka tidak harus melakukan itu, tapi mereka melakukannya. Tidak ada instruksi dari rajanya dengan gelar Amirul Mukminin, nanti kalau kalian berbudi kalian harus sujud. Tidak ada instruksi. Tidak ada peraturan dari FIFA. Gak ada anjuran dari Pangeran Qatar, bahkan fansnya pun itu gak mengatakan nanti kalau gol harus sujud. Orang yang tidak lupa Tuhan ketika dipuji oleh seluruh dunia itu gak mudah. Ada yang baru dia jadi pejabat kantor kecil, lupa dia alamat Masjid Al-Aqsa. Kantor kecil, levelnya kabupaten atau provinsi atau katakanlah negara, tapi kan sifatnya tetap nasional, lokal, tidak global. Tapi lupa naik pangkat, lupa alamat masjid. Senang meluap-luap kebahagiaannya karena baru dapat cucu, lupa masjid juga ada. Ini yang kita belajar dari Allah. Tidak ada yang mewajibkan, tidak ada paksaan, tidak ada resiko, tapi mereka tak lupa sama Tuhan Allah Azza wa Jalla. Maka kita malu
Kita yang nggak ada apa-apanya, baru sedikit nambah duit, baru 1 nambah mobil dinas, ya, baru rumah bertambah 2 lantai, yang tadinya 1 jadi 3 lantai, baru cuma beberapa orang manggil kita bapak, baru staf kita bisa dihitung jari, baru asisten kita beberapa orang, baru 2 motor forader di depan mobil dinas kita. Lupa kita sama masjid, sedih kita. Itu berapa forader, Pak? Antum tahu berapa pesawat yang dikirim Raja untuk mengirim fans supporter Maroko itu? 30 pesawat, Pak. 30 Maroko itu gak dekat, Pak, dengan Qatar. 8 jam tanpa transit. Lebih jauh daripada antum terbang dari sini ke Qatar. Jauh sekali. Kadang-kadang itu di ujung sekali, sana ujung benua Afrika itu mentok. Maroko dapat 2 laut kan, Mediterania dan Pasifik. Itu paling ujung. Harusnya boleh sombong dong. Kalau tim itu sombong, orang akan mengatakan wajar. Capaian mereka outstanding, melampaui batas imajinasi. Karena nggak ada yang menjagokannya sebelumnya. Semua menertawakan mimpi. Saya kan suka iseng. Dari awal saya tulis Maroko buka Piala Dunia, saya sudah tulis Maroko. Padahal saya tulis apa? Teman-teman semua tertawa, mimpi. Brazil lah, boleh Brazil belakang aku. Jadi kemauan, keberanian, kesediaan untuk tidak lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita belajar. Harusnya itu tertanam dalam jiwa kita, dalam diri kita. Kita transfer dalam batin anak-anak kita, istri kita. Jadi anak kita senang banget keterima di PTN ternama, prodi ternama, akreditasi A, dapat ISO tetap nak. Kau belum apa-apa nak. Nggak kayak tim Maroko. Kok nggak mau salat maghrib di masjid? Kok lihat mereka sujud di lapangan. Yang kedua, apa yang menarik dari tim itu? Tidak lupa sama saudaranya. Kita biasanya lupa kan? Iya. Kalau udah makan enak, yang di-share foto doang, bukan undangan ikut makan. Betul kan? Iya kan? Ya, harusnya makan enak, gak perlu share foto. Telepon saudaranya, saudaraku, ini ada duit lebih, saya mau makan enak, ikut gak? Nah, itu harusnya. Mereka gak lupa dengan saudaranya di Palestina, satu-satunya bagian bumi yang masih terjajah dan terzolimi. Bukan lagi secara jujur, tapi secara de facto, daily kan. Rumahnya dihancuri, pemuda-pemudanya dibunuhi, terus. Gak ada juga keharusan. Raja gak mewajibkan, FIFA gak mewajibkan, bahkan dibenci, bahkan diancam, dijelek-jelekkan oleh banyak sekali media, terutama media-media Eropa. Tim yang rasis kan. Mereka mengasumsikan mengangkat bendera Palestina berarti membenci Yahudi Israel. Jadi langsung dibalik, friend or enemy kan bahasanya gitu, teman atau musuh. Tidak berteman dengan kami maka berarti ada musuh. Musuhi kami berarti ada teman. Masya Allah. Padahal nggak ada mereka slogan kita ganyang Israel, benci Israel, perangi Israel. Nggak ada sama sekali. Mereka cuma mengangkat bendera tok. Terus ada saudara-saudara kita yang hatinya nggak bersih. Islam di tanah air dia bilang apa? Itu ngapain sih orang Maroko? Apa manfaatnya bagi orang Palestina? Seolah-olah dia orang Palestina berhak ngomong gitu, Bang. Kita main aja di Palestina, nggak usah pergi ke sana. Buka aja YouTube mereka, Facebook mereka, Twitter mereka. Apa komentar orang Palestina tentang bendera itu? Bendera Palestina diangkat. Alhamdulillah, masih ada saudara kami yang ingat kami ketika mereka sangat bahagia. Masya Allah. Kami senang sekali karena tim kami nggak masuk Piala Dunia, tapi bendera kami yang hadir di sana. Bayangkan. Jadi jangan tanya orang tinggal di Indonesia atau orang tinggal di Amerika, tanya orang Palestina sendiri. Mereka yang benderanya diangkat di lapangan itu sakit hati atau bahagia? Bangga, bukan lagi sekedar bahagia. Masih ada saudara kami yang ketika mereka menang,
mereka dipuja-puji, mereka malah dengan kami. Selebrasi kemenangannya, mengangkat bendera kami. Dunia jadi melihat bahwa ada bangsa Palestina walaupun dihapus di kata pencarian Google. Nggak nemu kita kan? Kita mencari daerah hidup Palestina, nggak nemu, nemunya Israel. Petanya ada, wilayahnya ada, Gaza ada, semua ada. Tapi negaranya Israel. Diangkat benderanya di Piala Dunia, disaksikan oleh dunia. Masya Allah. Kita biasa aja, baru senang sedikit, lupa sama tetangga, lupa sama saudara, benci saudara dan sebagainya. Padahal Nabi mengatakan, masih ingatkan bahwa hadisnya ini, aku minta 3 hal ke Allah, 2 dikabulkan, 1 tidak. Apa saja permintaan Nabi? Minta umat ini jangan sampai diazab di dunia dengan bencana, dengan musibah. Bagi umat-umat lain, umat Nabi itu habis, tenggelam semua. Banyak umat yang begitu, karena mereka melawan Nabi. Umat Islam ada nggak melawan Nabi? Manusia yang hidup setelah Nabi Muhammad banyak yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Faktanya hari ini hanya 1/4 penduduk bumi yang mau mengikuti Muhammad SAW. Pertanyaannya, apakah 3/4 lainnya diazab sama Allah dengan bencana alam? Enggak, masih hidup. Dikabulkan permintaan Nabi SAW oleh Allah SWT. Agar umat ini tidak perlu harus kekal di dalam neraka. Seandainya mereka punya banyak maksiat, kabulkan. Apa yang akan dikabulkan? Agar tidak baku hantam sesama mereka, agar bersaudara terus, agar tidak berkonflik, itu juga dikabulkan semua. Maka kan perlu ada upaya serius, bukan berarti kemudian kita menyerah pada takdir seolah-olah kita Tuhan. Kita nggak tahu takdirnya apa. Tapi kita tahu bahwa resiko terbesar umat ini adalah fitnah permusuhan internal. Maka kepedulian kepada saudara, menoleransi kesalahan-kesalahan kecil saudara-saudara kita, dia masih Islam. Selama dia nggak musyrik, maka dia bersaudara, maka dia saudara kita. Itu berat dan Allah nggak mudah. Jangankan sekarang, zaman Nabi sejak kalau baca surah Al-Hujurat, tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi, kata Allah. Jangan kau angkat suaramu di atas suara Nabi. Itu ayat itu siapa? Sabun nuzulnya Abu Bakar dan Umar. Itu bayangkan, Abu Bakar itu sahabat terbaik Nabi. Umar juga. Kedua-duanya khalifah kemudian setelah Nabi meninggal. Di depan Nabi mereka berkonflik, meninggi suaranya. Allah turunkan. Jadi fakta bahwa konflik itu ada sejak zaman Nabi itu gak bisa dipungkiri. Namun umat ini mendapatkan pesan agar mereka harus sangat bersaudara. Maka Nabi sampaikan jasadillahi kayak satu tubuh. Soalnya rahimahullah, mana mungkin tiba-tiba saraf tangan kita terganggu, gak bisa diangkat, error dia. Kita ambil patah, potong aja, tak ribet ini, begitu kan? Enggak kan? Tiba-tiba bangun tidur, hidup kesumpah, la ilaha illallah, mata sehat, telinga sehat, leher sehat, tangan sehat, kaki sehat, ini hidup bikin masalah aja, kita ambil pisau dapur, kita potong. Apa begitu? Itu kenapa Nabi katakan kaljasadil wahid, seperti satu tubuh. Karena kita nggak mungkin menghancurkan bagian tubuh sakit. Karena itu bagian tubuh kita. Begitulah seharusnya kita bersaudara. Kan diselamatkan kan? Kaki kanan terseret-seret karena ia terkilir, karena patah dan sebagainya. Susah. Bikin sengsara semua bagian tubuh lainnya. Akhirnya tubuh gak bisa dihantarkan ke tempat kerja. Gara-gara satu kaki sih. Bukan kakinya yang dipotong. Semua bagian tubuh yang lain berjuang. Bagaimana caranya agar bisa ke dokter, bisa datang ke tempat kesehatan agar segera kaki ini sembuh. Lihat, itu cara pikir kita tentang organ tubuh kita kan. Kok tiba-tiba dengan saudara kita yang seiman, kita ingin segera mereka habis gara-gara mereka tidak sesuai, gara-gara mereka mengganggu kehidupan kita. Kalau jasadil wahid, seperti satu.
Mungkin antum bertanya kenapa terus, kan banyak juga orang-orang lain kita di tanah air juga angkat tentang Maroko, tentang Palestina, negara-negara Arab lainnya juga mengangkat tentang Palestina, banyak orang Islam di berbagai belahan dunia angkat tentang Palestina. Kenapa Maroko tidak perlu diambil pelajarannya ketika mereka masih peduli dengan Palestina? Kerajaan Maroko baru-baru saja membuka hubungan diplomatik resmi dengan Israel. Mereka sempat protes, demo dan sebagainya. Tapi Raja menjamin bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ini bukan untuk menghancurkan saudara-saudara Palestina, tapi justru untuk kepentingan besar. Begitu menurut kerajaan. Menariknya, rakyatnya nggak dilarang untuk tetap bela Palestina, dan rakyatnya justru tetap masih berani mengatakan keberpihakannya kepada Palestina. Pelajaran kalau kita bersama, jangan sampai lupa dengan saudara-saudara kita. Wallahu fi aunil abdi, maka al-abdu fi auni akhi. Allah selalu menolong kita selama kita mau menolong saudara-saudara kita. Begitu disebutkan kata-kata aun, pertolongan, kadang-kadang kita langsung upaya kasih makan, kasih minum. Kadang kita juga begitu, yang kita urus makan minum dulu. Padahal di antara pertolongan terpenting itu adalah pertolongan agar tetap dalam akidah Islam, pertolongan untuk tetap bisa beribadah, pertolongan untuk memberikan pendidikan, arahan, ajakan. Ya kan? Luar biasa, Masya Allah. Masih ingat sama saudara? Sedikit kita balik ke belakang. Beberapa waktu yang lalu ketika gempa Cianjur terjadi terhadap saudara-saudara kita, ke Cianjur nggak pernah nolong, enggak, ngajak mereka sholat, enggak. Tapi ceramahnya di Cianjur banyak maksiat, di Cianjur HIV AIDS di mana-mana. Seneng sekali. Ada kita gitu Pak. Kita panuan nih di dalam sini, terus kita gak suka sama panu itu. Kita buka baju kita, tonton-tonton orang, Pak, ini Pak, saya panuan nih tangan saya, padahal saya tadinya bersih. Itu gila kan kita Pak? Gila kan? Gak waras juga. Sama. Kalau tahu ada panu di sini, belum tertutup, tiba-tiba terbuka kelihatan, apa yang kita lakukan? Kita tetap berusaha pakai baju dengan panjang. Karena walaupun panunya letaknya di sini, kepala malu, mata malu, telinga malu, hati malu, badan malu, semua malu kan? Harusnya ditutup. Harusnya pengen tahu kenapa ini datang ke sana, apa benar? Waduh, aku gak pernah menjenguk saudaraku. Bagaimana mereka sholat? Jangan-jangan gak ada Quran buat anak-anak. Jangan-jangan sarungnya gak cukup. Jangan-jangan gak ada bukenanya. Jangan-jangan mereka Qurannya sudah robek-robek, gak pernah bisa beli Quran baru. Jangan-jangan gak ada guru agamanya. Jangan-jangan ada guru agama tapi bayarnya mahal. Harusnya kan begitu kan tua-tua. Yang terjadi dengan kita pada hari ini, kita malu sekali lagi. Di poin yang kedua ini kita malu sama timnas Maroko itu. Udahlah kerajaan yang buka hubungan diplomatik sama Israel, tapi mereka tetap saudaraku, tetaplah saudaraku. Aku akan mengingat mereka. Aku akan bantu mereka. Ini kan bantuan yang luar biasa dan tak mudah juga mencapai apa yang bisa dicapai oleh timnas Maroko. Tapi mereka dengan tegar. Dan itu kan diniatin berarti kan. Niat loh itu Pak, karena bawa bendera. Kalau nggak kamu dia bawa bendera negara sendiri aja lah. Berarti sudah niat. Nanti kalau kita menang, kita angkat bendera saudara kita ini. Ya salah. Untuk membayangkan kepedulian sama saudara. Baru yang ketiga terakhir, Alhamdulillah. Dan tadi yang disebutkan itu orang tua. Sebenarnya bukan orang tua, tapi keluarga. Masya Allah. Keluarga. Itu kan tahu nggak? Konten itu apa sebenarnya? Itu antitesis kampanye LGBT. LGBT itu ada keluarganya. Nah, nggak bakalan bisa punya anak kan? Nah, caranya sebenarnya, oh kami bisa adopsi anak. Dari mana Anda mengadopsi anak? Dari pasangan LGBT? Nggak punya pasangan LGBT anak. Gimana caranya laki sama laki bisa punya anak? Atau perempuan bisa punya anak? Pasti adopsi dari pasangan non-LGBT. Ya.
sangat mendukung orang-orang agar tidak LGBT, agar mereka selalu bisa adopsi anak, benar nggak? Tapi mereka anti kan? Mereka anti Qatar, karena Qatar hanya bersedia untuk menikahkan laki sama perempuan, nggak bersedia mengakui laki sama laki. Harusnya bersyukur. Wah, berarti negara Qatar bisa menjadi sumber anak-anak untuk kita adopsi, benar nggak? Kalau logikanya sehat. Tapi ternyata logikanya udah nggak sehat. Maka datang timnas Maroko, enggak, kami keluarga. Ini mak kami, mak sungguhan, bukan mak mainan. Karena sesungguhnya kehidupan ini bukan permainan. Kalau dijadikan permainan, maka akhirnya tidak akan membawa kebaikan apapun. Ya, keluarga. Maka aneh kan? Baru naik pangkat, udah lupa dia sama wajah istrinya. Yang kebayang wajah sekretarisnya terus. Itu luar biasa. Baru dapat jabatan sedikit, udah mengeluhkan ayahnya. Ya Allah Ustaz, saya sih enak sekarang, jabatan saya lumayan, tapi aki-aki itu di rumah saya ribet. Saya bilang, aki-aki maksudnya siapa Pak? Ya ayah saya Ustaz. Saya suka spanding kalau ada orang ngomong gitu. Syukur Pak Haji, antum dulu gak dicemplungkan dalam tong sampah sama ayah antum itu yang antum panggil sekarang aki-aki. Maka antum bisa belagu sekarang jadi pejabat. Ya kan Pak, aki-aki itu katanya. Kalau nenek-nenek dini-dini kan, dini-dini ribut amat di rumah, bukannya diem aja udah dikasih makan, dikasih tempat tidur. Coba kalau dulu orang tua atau mak kita ngomongnya begitu dari keluarga, apapun yang terjadi, keluarga bisa dilupakan. Maka berarti ketika berhasil, keluarga. Ketika gagal, maka itu juga keluarga. Maka di dalam Al-Quran Al-Karimku, anfusakum wa ahlikum. Pengakuan Al-Quran terhadap pentingnya menjaga keluarga. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka mereka yang memiliki pekerjaan, mengayomi pekerjaan, mengurusi pekerjaan, punya banyak karyawan, punya banyak staf, pasti akan peduli dengan keluarga. Harusnya peduli. Kalau dia ada karyawan yang perempuan, dia tanya bagaimana suami ibu sehat, jangan kau pulang terlalu malam. Kalau dia punya karyawan laki, maka dia tanya bagaimana istrimu, bagaimana anak-anakmu. Harusnya seperti itu. Ya, karena semuanya berbasis berawal dari keluarga. Jadi 3 hal yang Allah. Mudah-mudahan ini bisa mewarnai ya, hari-hari kita, pelajaran yang kita ambil dari malam ini final ya, habis belum? Ya. Yang pertama sekali tadi tentang keberpihakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat Allah dalam kondisi apapun, rahmatullah. Oke, ini harus kebayang kita. Kalau tiba-tiba kita kesampingkan Allah gara-gara sedikit keberhasilan yang kita capai, maka harusnya kita malu sama timnas Allah. Yang kedua, rahmatullah, tentang kepedulian kepada saudara-saudara kita. Baru juga berhasil sedikit, udah lupa sama saudara-saudara kita. Baru juga sukses sedikit, udah gak ingat lagi sama orang lain, udah gak peduli lagi dan sebagainya. Yang ketiga, terakhir, jangan lupa bahwa keluarga benteng pertama gitu. Kalau keluarga kuat, maka insya Allah semuanya akan kuat. Khususnya tentang orang tua. Orang Maroko itu, dulu kalau kita duduk-duduk ngobrol itu kan, begitu kita mau pulang berpisah, itu pasti mereka nyebutnya Allah yarham walidain. Semoga Allah menyayangi kedua orang tua. Kalau marah, sebaliknya, semoga Allah membinasakan kedua orang tua. Itu kalau yang orang-orang kafir. Jadi kita ngobrol begini, padahal nggak ada urusan sama orang tua. Allah yarham walidain. Allah yarham walidain. Dan mereka agak unik, mereka nyebutnya walidah atau walid. Ayahnya walid, emaknya walidah. Dan itu sayang sekali ke orang tuanya. Beneran sayang. Jadi itu bukan kepura-puraan, bukan sedang acting gitu di lapangan Piala Dunia. Begitulah gaya mereka hidup dalam keseharian mereka.
sayang sama orang tua. Maka saudara-saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak pelajaran dari berbagai peristiwa yang terjadi di berbagai belahan bumi ini. Mudah-mudahan kita bisa hidup dengan lebih baik. Islam bisa menjadi benar-benar menjadi pedoman di dalam meniti kehidupan ini. Mungkin itu ya Bapak kajian kita pada malam ini. Semoga ada manfaatnya. Sebelum diakhiri ada pertanyaan. Ya, silakan. Ketika kebaikan ini tidak ada di kita hari ini, apa yang harus kita lakukan mengembalikan? Masya Allah, ini susah bukan? Ustaz Aris itu selalu begitu. Apa yang harus kita lakukan ya, agar setidaknya 3 kebaikan ini bisa kembali hadir dalam kehidupan kita? Yang pertama sekali, rahimahullah, sungguhnya adalah lingkungan. Lingkungan yang paling berat. Kalau bicara lingkungan, hari ini ada lingkungan nyata, ada lingkungan maya. Dan kita harus jujur bahwa faktanya tidak sedikit orang yang lebih dipengaruhi oleh lingkungan maya dibandingkan lingkungan nyata. Apa indikatornya? Durasi interaksi. Jadi ada orang memang hidup di dunia nyata, tapi ternyata interaksinya lebih banyak di dunia maya. Ketika dia nggak selektif memilih lingkungan dunia mayanya, maka hancurlah dia. Dunia nyatanya oke, tinggal di sini dekat masjid, kelihatan tetangganya baik-baik di masjid, tapi dia punya lingkungan maya setipis ini, Pak. Maka kalau untuk di HP kan canggih-canggih, itu ada kan digital well-being gitu kan. Nah, dia mendeteksi berapa lama kita bersosmed, tinggal pilih aplikasi apa yang mau dikawal. Akan menakjubkan, Pak. Dan itu memang sulit untuk kita kendalikan, tapi akan mengagetkan. Tiba-tiba malam begitu kita buka, kita sudah 6 jam ber-WhatsApp. Kita baru berapa jam di masjid, Pak, selama 1 hari 1 malam? Atau misalnya, kalau setiap sholat hanya setengah jam, kali 5 berarti, Masya Allah. Sementara WH kita tiba-tiba udah 6 jam. Dan itu paling sedikit loh itu, Pak. Karena kan sebentar kita buka kan, lagi nunggu buka, lagi nunggu komat buka ya, lagi nunggu buka ya. Bayangkan kalau nggak terseleksi lingkungannya mayanya. Saya nggak bilang dilarang, tapi nggak terseleksi lingkungannya. Maka itu kemudian membentuk pikiran kita, membentuk kebiasaan kita, membentuk pola pikir kita. Maka selektiflah, selektiflah. Ini yang bahaya sekali hari ini kan. Karena ada orang bilang masuk grup, nggak apa-apa, diam aja, masuk peduli. Nggak bisa, sama kayak kita dipaksa masuk ke sebuah kamar, ke sebuah ruangan, tapi kemudian kita dipaksa untuk menonton hal yang nggak penting, untuk melihat hal yang nggak penting. Kan masih akan terlihat juga, walaupun masuk ke ruang ini, tapi Anda silahkan sibuk dengan kesibukan yang lain. Kan ruang dunia maya ini nggak bisa, akan berat sekali percobaannya. Nah, akhirnya disediakan fiturnya kan, ya, adalah macam-macam caranya yang bisa dilakukan agar kita tidak perlu harus terlibat. Itu nomor 1, agar kemudian lingkungan kita jadi baik. Pilih lingkungan baik, akan kemudian kita selalu tersadarkan. Yang kedua, buang jauh-jauh prinsip hidup seperti air mengalir. Karena air bisa mengalir berakhir di selokan, hitam, gelap, bau, kotor. Ya kan? Emang ada air selalu mengalir ke laut dengan bersih? Enggak. Ada yang berakhir di kubangan, berakhir di comberan, maaf dan sebagainya. Maka jangan hidup seperti air mengalir, karena Allah memberikan kita Quran. Seandainya prinsip hidup air cukup sebagai air mengalir, maka nggak perlu ada Quran, mengalir saja. Ya, orang mabuk ya mabuk, sholat ya sholat, besok makan haram ya makan haram, selesai kan masalahnya, mengalir kan. Allah nggak ingin kita seperti itu. Allah ingin kita berpedoman. Kadang-kadang kita harus berseberangan, kadang-kadang kita boleh sejalan, kadang-kadang kita belok kanan, kadang-kadang kita belok kiri, dan seterusnya mengikuti arahan dari Allah Subhanahu
Yang ketiga, walaupun ini mungkin hanya sebagian, ya, yang harus kita lakukan Allah, agar kita bisa kembali kepada nilai-nilai keutamaan yang ada di dalam Islam itu adalah dengan terus membaca keteladanan Rasulullah SAW. Itu tambah wawasan kita. Kita kadang-kadang kan suka merasa kita sudah cukup tahu tentang adab dan norma kehidupan. Terlebih bagi mereka yang usianya sudah lama hidupnya, ya kan? Ya, di depan anak kita ngomong ayah lebih tahu, nah, padahal ayah nggak pernah baca tentang Nabi, ayah nggak pernah baca tentang keteladanan sahabat. Gimana caranya ayah lebih tahu? Maka sempatkan banyak sekali ada mufrad, ada kitab ada mufrad dari Imam Bukhari itu isinya semua tentang keutamaan akhlak. Kita belajar lagi. Ada banyak keutamaan yang kita lupa. Contoh Pak. Hatta saya pun kaget ketika membaca itu. Ciri dekatnya hari kiamat. Orang tidak lagi menyapa orang yang tidak dia kenal. Baik. Hari ini norma kehidupannya apa? Kalau nggak kenal ngapain disapa? Gila. Benar nggak? Ya, kita lewat di jalan papasan sama orang nggak kenal, mana ada kita nyapa? Orang nggak kenal. Justru kita terlibat dalam tanda kiamat. Harusnya nyapa. Dulu orang nyapa di kampung ini ada kita di kampung dulu. Bapak nggak pernah tinggal di kampung. Saya lama di kampung kan baru-baru aja ke Jawa dulu di kampung udah nggak boleh Pak. Jadi kita bawa sepeda bocah kecil. Pelan-pelan kita nggak tahu siapa ini nenek-nenek ini. Kita ngomong aja pelan-pelan. Nyapa dia. Masya Allah. Sekarang coba ada yang nyapa Pak. Tak peduli. Jangankan dulu di masjid dari cuekin mana ya. Mungkin balik lah mau apa biarin aja anak saya nggak tahu juga anak saya. Tanda kiamat ada dalam masjid dulu sekarang. Gara-gara kita nggak mau lagi baca. Maaf. Kita jadi merasa sok tahu. Ini masalah kita, Pak. Termasuk kalau Ustaz sama juga. Ketika dia berhenti belajar begitu tamat kuliah, nggak lagi baca buku, nggak lagi mengaji, nggak lagi mau belajar, udah selesai dia seolah-olah semua norma dia sudah tahu. Musibah juga. Ada sahabat ini generasi terbaik dalam Islam. Berapa tahun belajar dari Nabi? 23 tahun. Di Mekah 13 tahun, di Madinah 20 tahun. 10 tahun, 23 tahun. Itu pun sahabat masih ada salah. Ada yang udah kuliah 23 tahun, gak ada rahmatullah. S1 4 tahun, S2 2 tahun, S3 3 tahun. Kuliahnya baru berapa? 9 tahun. Tambah belajar dari SD sampai SMA 12 tahun, 9 tambah 12 berapa itu? 21 tahun. Itu bukan belajar dari bocah, nggak jelas juga gurunya siapa. Ini gurunya Nabi, belajarnya 23 tahun, gurunya Nabi, manusia terbaik di muka bumi. Tiba-tiba kita merasa ilmu saya udah banyak. Ini masalah kita pada hari ini. Semua masalah kita bersama, maksud saya. Maka kita harus terus belajar. Kita belajar. Hal ini sederhana sebenarnya. Tapi jika dilaksanakan dengan baik, kehidupan ini akan sangat menyejukkan, membahagiakan, menenangkan, menenteramkan dan seterusnya. Mungkin itu ya, Ustaz Haris, pertanyaannya itu harusnya jadi judul kajian lagi. Berikutnya ada lagi yang lebih sama. Sudah saya. Patah kalau ada lagi yang ditanyakan. Artinya kita sendiri kan nggak mau
kadang mereka juga pemahamannya lain, pemahamannya lain bahwa kamu pada saat kondisi sekarang ini, kondisi itu kamu itu pemahamannya lain dengan aku, teman atau kita sendiri sebagai apa namanya orang yang nggak mau begitu, kadang juga serba salah posisikan mungkin ada. Iya, ini bagus Pak pertanyaannya menjelang pemilu tahun politik. Ya sebenarnya ya agak aneh aja rahimahullah. Seolah-olah mencintai itu dosa, membenci itu dosa. Tidak mencintai, tidak membenci juga dosa. Padahal enggak. Justru arahan dari nabinya, kembali saja kita ke nabinya. Ahbib habibaka asa iyakun baghidaka yaumma. Cintai yang kau cintai sekedarnya bisa jadi suatu hari jadi sesuatu yang kau benci. Benci sekedarnya bisa jadi suatu hari jadi sesuatu yang kau cintai. Kenapa? Loh, emang bisa begitu ya? Gak konsisten dalam cinta dan benci. Oh ya, karena manusia gak konsisten. Yang abadi dari manusia adalah perubahannya. Betul kan? Itu yang abadi. Jadi kalau ada manusia gak perlu berubah, berarti bukan manusia, itu Tuhan. Dan gak mungkin. Sehingga kita ketika mencintai sesuatu atau membenci sesuatu, pasti ada tolak ukur. Apa tolak ukurnya? Sesuatu yang konsisten, yaitu agama. Umat Islam selalu seperti itu. Kenapa cinta sekali dengan negara Republik Indonesia? Karena di sini agama kita. Di sini dulu kakek nenek moyang kita berjuang untuk membela tanah air tercinta agar kita bisa tetap sholat, tetap haji, tetap zakat, tetap bisa azan dan sebagainya. Maka kita sangat mencintai tanah air ini. Ya. Maka rahmatullah persis sebagaimana cinta kepada apapun. Tidak dengan serta-merta berarti kita membenci apa yang tidak kita cintai. Ya. Jadi like and dislike itu hak setiap orang untuk apapun. La ikraha fiddin. Tidak ada pemaksaan. Jadi kalau misalnya seseorang mencintai seorang calon, misalnya boleh calon legislatif atau calon presiden, maka nggak perlu dia dihina. Persis seperti ketika kita mencintai seorang wanita untuk jadi istri kita. Ya. Apakah harus dia terhinakan gara-gara kita nggak memilih perempuan yang sama untuk jadi istri kita? Enggak. Masukkan anak-anak kita ke sekolah A, sementara sahabat kita memasukkan anaknya ke sekolah B. Haruskah kemudian itu berarti kita mencintai sekolah A dan membenci sekolah B? Enggak. Kenapa tiba-tiba begitu soal politik semua jadi kikuk, nggak boleh menunjukkan pilihannya, semua jadi serba salah. Sebegitu mengerikannya politik itu. Tanpa politik gak ada presiden. Gak ada presiden ada Indonesia. Lah orang yang proklamirkan Bung Karno itu presiden. Gimana cerita? Itu kan gerakan politik, itu kemerdekaan. Proklamasi itu gerakan politik, Pak. Tiba-tiba sekarang kita berpolitik itu dianggap sebagai sesuatu yang tabu, mengerikan. Kita mending jauh-jauh aja, jangan dekat-dekat ke sana. Berarti kita ingin dijajah lagi begitu. Kalau lembaga kepresidenan bubar, DPR bubar, dan itu adalah lembaga politik, siapa yang akan mengisinya? Ini aja, selesai begitu. Ya. Jadi membuat pilihan itu keniscayaan dari berubah, karena opsi begitu banyak. Kapan kita nggak membuat pilihan? Kalau nggak ada opsi, mau pilih apa? Soalnya sistemnya kerajaan di beberapa negara di Timur Tengah itu kan nggak ada opsi. Meninggal ayahnya, anaknya jadi raja. Ya udah, selesai kan. Maka raja yang baik hati, dia bikin kabinet, dia bikin DPR, kayak di Maluku bikin DPR, ada kabinetnya, ada perdana menterinya. Memang raja nggak bisa diganti. Meninggal rajanya, ayahnya, anaknya. Meninggal anaknya, itu cucunya lagi. Tapi rakyat boleh memilih perdana menterinya. Banyak yang begitu kan, Kuwait begitu, sekarang Qatar juga ada, kerajaan Saudi Arabia juga ada, yang dulu mereka nggak mengenal sistem itu. Tapi si raja bisa dan nggak tega dia sama rakyatnya. Bisa jadi dia salah,
dia nggak ngerti, jangan sampai rakyatnya kasihan. Ya. Ya, kita bersyukur. Kita bukan hanya kita nggak sistem kerajaan, presiden bisa berganti maksimal hanya 2 periode saja oleh konstitusi kita. Berarti bukan hal tabu berbicara soal siapa yang akan jadi presiden kemudian. Aspek hukum mana yang dilawan itu kan? Tidak ada. Ya. Toh dibolehkan oleh konstitusi, disuruh malah kan, dihimbau datang ke kotak pemilihan itu himbauan apa Pak? Mari warga negara berpolitiklah. Kok tiba-tiba nggak boleh diomongin, tapi boleh dilakukan? Gimana ceritanya? Sementara orang boleh kampanye, APBN boleh disedot untuk kegiatan politik dan sebagainya. Jangan haramkan apa yang nggak diharamkan. Nggak dilarang. Yang jadi soal pertanyaan beliau tadi itu menarik sekali. Kemudian tiba-tiba ada sebagian orang khawatir. Kita jadi khawatir ini kalau saya menyebutkan calon idaman saya, nanti saya takutnya dibenci. Ini sama kayak, mohon maaf ya Bapak, kita seharusnya nggak pacaran. Anak kita juga nggak perlu pacaran, nikah aja. Di seorang pemuda kenal dengan seorang gadis sejaman hati. Beda suku dengan sukunya dia. Gak berani dia ngomong ke ayah maknya. Takut apa? Diancam. Awas, kau gak boleh nikah perempuan dengan suku. Emangnya kita ABG? Berpolitik itu bukan sedang ber-ABG. Kita jadi takut. Sampaikan aja. Oh saya senangnya sebelah. Saya senangnya partai sebelah. Menyampaikan kesenangan itu adalah kemerdekaan itu akhir. Ya. Yang jangan dilarang oleh agama kita menjelek-jelekkan orang yang tidak kita senangi, nggak usah jelek-jelek. Ya kan? Iya. Kita milih satu perempuan jadi istri kita, tinggal di apa ini Pak RW berapa namanya? 32. Nah, 32. Kan nggak wajib hukumnya. Terus tiba-tiba semua gadis lain yang ada di RW ini kita jelekkan semua. Saya pilih si A misalnya. Saya nggak suka si B karena si B seperti ini. Saya nggak suka si C. Itu A. Jadi kalau ada pertanyaan, kan, saya insya Allah sejauh ini melihat si A lebih baik. Ada yang protes, kata siapa? Udah nggak usah diladenin. Emangnya kalau kita udah cinta sama seorang perempuan, aku mau nikah sama si gadis ini. Kata mak kita, alah kamu gadis gak becus. Bertahan gak dengan cinta? Bertahan walaupun kepikiran juga kan. Masalahnya ngomong mak, lah ini kan bukan mak yang ngomong, teman, gak jelas juga. Cuek aja Pak. Ya terserahlah itu Anda, tapi kalau saya udah jatuh hati sama bapak fulan, boleh begitu. Selesai. Ya. Yang penting jangan jelek-jelekkan orang. Kalau menjelek-jelekkan orang itu kita jadi berdosa. Kalau apa yang kita jelekkan nggak ada pada orang itu kan akan kembali ke kita. Tapi kita menjelaskan kenapa kita mencintai sesuatu itu hak kita. Jelaskan. Kenapa Anda pilih ini? Karena alasannya A, B, C. Oh dibantah. Oh ini perspektif saya. Maaf ya, saya sudah ada mencintai. Oh selesai masalah. Selilek itu rahimahullah sama aja. Coba antum sama orang Padang. Ya. Ada saya beberapa saudara istri saya itu. Pokoknya nggak ada cerita. 3 kali sehari Pak makan Padang. Mana ceritanya? Pusing kita kan? Tapi ada terus kita benci dia. Ini orang fanatik benar sama Padang. Ya apa sih? Nggak bisa. Ini udah cinta biarin aja. Ya kan rahimahullah. Nah, terus kita kenapa sih senang banget ini cerita bumbunya begini? Unik Pak. Unik sekali Pak. Unik sekali. Nah, jadi sebenarnya siapa yang memaksa? Siapa yang arogan? Mereka yang melarang orang lain untuk mencintai pilihannya. Itulah yang arogan. Maka kita jangan seperti itu. Namun aneh kalau kita kemudian ketakutan, khawatir untuk menjelaskan siapa yang kita cintai. Itu aneh betul. Sampai aja. Saya senang sama fulan ini. Kenapa? Menurut saya dia baik. Menurut saya dia sesuai dengan apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut saya sejauh ini dia oke. Oh dibantah sama enggak. Anda tuh nggak tahu gitu ya. Maaf ya, saya tak suka dengar Anda menjelek-jelekkan itu. Anda ngomong sama yang lain saja. Betul nggak? Ya, kita milih istri kita. Menurut kita udah paling cantik, paling solehah. Tiba-tiba datang orang satu kampung jelek-jelekkan, Pak. Mau didengarin nggak? Enggak dong. Seperti itu ya, Pak Haji. Sesederhana itu urusannya, Pak.
Maka saya kalau ada orang nanya masalah politik sekarang, saya selalu jawab masalah istri. Kalau dia belum nikah susah kita ngomongnya berarti. Atau udah nikah tapi istrinya udah nggak ada, suruh nikah lagi aja dulu. Biar mudah. Persis seperti kita mencintai seorang perempuan, susah menjelaskan itu. Dan nggak boleh kita kemudian membenci pilihan orang lain. Tiba-tiba istri kita dibenci, pilihan kita, alek kita, capres kita dibenci orang lain. Jadi itu urusan dia. Dia benci-benci aja, pokoknya saya cinta. Kalau ditanya kenapa Anda cinta, jawablah alasan kenapa kita cinta. Nah ya, jadi soal kadang-kadang begitu ada pertanyaan, kenapa Anda mencintai si fulan? Kita malah menjawab dengan menjelekkan yang lain. Ya kan? Kenapa Anda mencintai si A? Karena si B aneh, karena si C ajaib. Itu nggak perlu pilihan kita jadi unggul gara-gara yang lain musuh. Nggak. Saya memilih ini karena ini memiliki unggul. Oh yang lain, saya nggak tahu. Urusan saya. Pokoknya ini yang saya cintai. Selesai masalah. Gitu ya, Pak Jian. Semoga ada manfaatnya buat kita. Semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, sederhana saja sebenarnya. Prinsip kita sebagai umat Islam, jangan haramkan apa yang tidak diharamkan Allah. Jangan halalkan apa yang tidak dihalalkan Allah. Kalau bernegara, berarti selama tidak ada aturan yang dilabrak, maka berarti kita masih menjadi warga negara. Selesai masalah. Ya. Sampai nanti keluar undang-undang Pak, dilarang menyebutkan calon pilihannya. Lalu kita diam aja. Sejauh ini nggak ada kan undang-undang kan menyebutkan partai yang kita cintai, alat yang kita cintai, caleg yang kita cintai, capres yang kita cintai. Belum ada undang-undang melarang kita untuk ngomong seperti itu. Gitu. Semoga ada manfaatnya buat kita bersama. Alhamdulillah, semoga Allah selalu kita. Mari kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang gak kalah penting, kita harus tetap bersaudara. Jadi mulai dari diri kita. Biarkanlah orang kan cenderung memusuhi hari ini, tapi kita harus jadi pribadi yang cenderung untuk bersama. Demikian kajiannya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.